Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Mutakin dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 25. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dari novel yang berjudul Anak Semua Bangsa. Novel ini merupakan rangkaian dari tetralogi buruh karya Pramudia Nathatur. Ada 4 novel, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah, kalian pasti udah lihat kan cuplikan di awal tadi, itu merupakan akhir kisah dari novel Bumi Manusia, di mana Annelies Melema dibawa oleh saudara tirinya yaitu Maurits Melema menuju Belanda. Kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan kisah dari Mingke dan Annelies Melema dan bagaimana nasibnya Ontosoro setelah ditinggal oleh putrinya? Dengarkan video ini sampai selesai. Novel Anak Semua Bangsa diawali dengan kisah Annelies Melema yang harus pergi menuju Belanda atas perintah pengadilan berdasarkan gugatan Maurits Melema. Panji Darman diperintah oleh Nyai Ontosoro untuk menemani sepanjang perjalanan Annelies Melema menuju Belanda. Ia selalu mengirimkan surat untuk Mingke dan Nyai Ontosoro. Diceritakan bahwa Annelies Melema mengalami sakit keras sepanjang perjalanan menuju Belanda. Dan setelah beberapa hari sampai di Belanda, Annelies Melema pun meninggal dunia. Mingke dan Nyai Ontosoro sangat terpukul, namun mereka saling menguatkan untuk lepas dari duka cita. Karena masih bingung, Mingke melanjutkan aktivitasnya menulis. Di sini, dia mendapatkan kritikan dari 2 sahabatnya, yaitu Jin Marais dan Komang. Jin mengatakan bahwa dia tidak mengenal bangsanya sendiri. Ia menyindir Mingke yang hanya menulis dengan bahasa Belanda dan tidak mau menulis dengan bahasa Melayu. Mingke tersinggung dan terjadi perdebatan di antara mereka. Perdebatan itu membuat mereka marah. Tetapi anak Jin, yaitu Maisyaro, dapat meluluhkan keduanya. Mingke dipanggil oleh Martin Nijman, atasannya di AN Viverdi. Dia disuruh untuk mewawancarai dengan bahasa Inggris dengan seorang aktivis Cina, yaitu Ko Asu. Ko Asu selalu membangunkan bangsa Tionghoa dari mimpi-mimpi karena dia telah melihat Jepang telah menyamai kedudukan Eropa. Suatu hari, hasil wawancara itu telah terbit. Justru Mingke terkejut karena artikel berbanding terbalik dengan apa yang ia wawancarai pada sebelumnya. Artikel itu berisi tuduhan kepada Ko Asu yang seorang aktivis Cina yang ilegal. Hal itu menyadarkan Mingke bahwa Eropa yang dia agung-agungkan itu penuh dengan kelicikan-kelicikan. Sidang demi sidang dia lalui bersama Nyai Ontosoro. Terdakwa dan saksi berdatangan seperti Ah Chong, Jin Marais, Komar, Darsam, dan lainnya. Mingke datang ke rumah Jin Marais untuk melihat lukisan Annelies sudah sampai mana. Ternyata di situ ada Komar. Setelah Jin yang meminta dirinya untuk menulis dengan bahasa Melayu, kini Komar ikut-ikutan mendukung Jin. Bahkan Komar lebih sadis, mengatakan bahwa Mingke tidak mengenal bangsanya sendiri, yaitu bangsa pribumi. Saat Mingke diajak berlibur oleh Nyai Ontosoro ke kampung halamannya, dia bertekad untuk menjawab kritikan-kritikan dari sahabatnya itu. Ia juga mulai tersadar akan statusnya sebagai seorang anak priai pengagum Belanda yang lupa akan bangsanya yang sedang terjajah. Saat Mingke berjalan-jalan di sore hari, Mingke mendengar ada keributan. Ia melihat ada seorang petani yang sedang marah-marah. Mingke mendekati dan berusaha mencari tahu apa yang membuatnya marah-marah. Rupanya akar permasalahan ini terjadi karena sawah dan rumah seorang petani yang bernama Tronodongso akan digusur oleh pabrik gula dengan ganti yang tidak sepadan. Truno adalah satu-satunya petani yang kekeh melawan pabrik gula. Hingga akhirnya
menyerahkan sawah dan rumahnya ke pabrik gula. Lalu Minke berjanji pada Truno akan membantu dirinya. Pada suatu malam, Nyai mendapat kabar meninggalnya Ko Asu. Dan pada saat yang bersamaan, Truno datang ke rumah dengan beberapa luka pada tubuhnya akibat bentrok dengan pabrik gula Belanda. Nyai bersedia untuk membantu keluarga petani dan bertekad untuk membangun sekolah khusus kaum petani. Nyai meminta Minke untuk melanjutkan sekolahnya ke Batavia. Pada saat Minke menaiki kapal, Minke disuruh pulang oleh Nyai Ontosoro karena ada suatu hal yang mendesak. Ternyata Moritz Melema akan datang ke Hindia Belanda dan kemungkinan besar akan merampas seluruh harta Nyai dan pabriknya. Tak punya pilihan lain, Minke akhirnya pulang ke Wonokromo dan memanggil dua sahabatnya yaitu Jean Merais dan Komer untuk menyambut kedatangan Moritz Melema. Moritz datang mengembalikan barang milik Annelies yang tertinggal di Amsterdam. Lalu Moritz meninggalkan Wonokromo dengan diiringi tangisan Maisaroh yang baru tahu akan meninggalnya Annelies. Setelah saya menceritakan sinopsis dari novel Anak Semua Bangsa, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel Anak Semua Bangsa. Adapun beberapa unsur intrinsik pada novel ini, yang pertama yaitu tema. Novel ini mengandung tema sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Unsur kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu Minke memiliki sifat pecemburu, pemarah, curigaan, mudah tersinggung, mudah berpuas diri, dan teguh pendirian. Tokoh kedua yaitu Darsam yang memiliki sifat curiga dan pemarah. Tokoh ketiga Nyai Ontosoro memiliki sifat kritis dan teguh pendirian. Tokoh keempat Jean Merais yang memiliki sifat bijaksana, dan terakhir Maisaroh memiliki sifat manja dan periang. Unsur ketiga yaitu alur. Novel ini menggunakan alur maju. Dan unsur keempat yaitu latar tempat. Latar tempat di sini ada beberapa tempat yaitu di atas kapal, di Nederland, Wonokromo, dan Sidoarjo. Yang terakhir adalah latar waktu. Latar waktu di sini siang, malam, sore, dan pagi. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.